Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Berita Maluku Antar Nusa edisi Selasa 27 September 2016. Sejumlah berita penting seputar Maluku telah kami siapkan untuk Anda malam ini, di antaranya. Mahasiswa GMNI Cabang Ambon menilai tambang emas Gunung Botak dan Pulau Romang tidak dinikmati masyarakat setempat. Jaksa mendakwa pembunuh Komandan Ramil Piru dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Pemirsa, itulah cuplikan berita utama malam ini di samping sejumlah berita penting lainnya. Saya Jakia Papalia, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Ambon hari ini menggelar aksi demonstrasi menuntut perhatian pemerintah Provinsi Maluku terhadap keberadaan tambang emas Gunung Botak di Pulau Buru dan Pulau Romang. Menurut mereka, masyarakat tidak pernah merasakan langsung dampak positif dari keberadaan tambang-tambang tersebut. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Ambon hari ini mendatangi kantor Gubernur Maluku. Kedatangan mereka sempat dihalangi Satpol PP. Mereka hanya berorasi di depan pintu masuk kantor Gubernur karena pintunya ditutup. Dalam tuntutannya, mereka meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk menyikapi tambang emas Gunung Botak yang berdampak pada pencemaran lingkungan di kawasan itu. Menurut pendemo, tambang emas Romang di MBD hanya dieksploitasi oleh pihak-pihak asing dan mereka yang memiliki kepentingan. Sementara masyarakat setempat tidak pernah merasakan dampak dari pertambangan masyarakat itu. Sementara pemerintah Provinsi Maluku seakan menutup mata terhadap aktivitas tambang emas di Romang. Selama kurang lebih 2 jam berorasi, para pendemo diterima oleh Sekretaris Daerah Maluku Hamin bin Tahir. Tahir mengaku akan menyampaikan tuntutan para pendemo itu kepada Gubernur Maluku. Aksi demo berlangsung tertib dan dikawal oleh aparat kepolisian dan Satpol PP. Melkiades Saule, Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, bentrok supporter sepak bola kembali terjadi. Kali ini bentrok antara supporter terjadi di Ternate pada laga final antara Persiter Ternate dengan Persikota Tidore Kepulauan. Supporter kedua kesebelasan saling serang dengan batu hingga ke jalan raya. Bentrokan antar supporter terjadi saat pemain baru saja memasuki lapangan pertandingan. Bentrokan berawal dari ulah seseorang yang melakukan pelemparan dari luar lapangan. Supporter kedua kesebelasan saling serang dengan batu. Supporter juga melempari para penonton dan pemain sehingga mereka berhamburan meninggalkan lapangan pertandingan. Aparat kepolisian berusaha meredam bentrokan dengan melakukan pendekatan persuasif kepada supporter kedua kesebelasan, namun hasilnya tetap nihil. Bentrokan tetap berlangsung sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk meredam aksi supporter kedua kesebelasan. Bentrokan tidak hanya terjadi di dalam lapangan. Bentrokan berlangsung hingga ke jalan. Bentrokan dapat diredam setelah pihak Polres Ternate menurunkan 100 lebih personil yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Kamal Bakhtiar. Bentrok antar supporter tersebut terjadi pada partai final antara Persiter Ternate melawan Persikota Tidore Kepulauan pada Liga Sepak Bola Nusantara Wilayah Maluku Utara yang berlangsung di lapangan Gelora Kieraha Ternate. Rusdi Samsi melaporkan dari Ternate. Pemirsa, Pengadilan Negeri Ambon menyidangkan kasus penembakan dan Ramil Piru almarhum Kapten Harold Patiwael Senin pagi. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kasus penembakan dan Ramil Piru Kapten Harold Patiwael disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon Senin pagi. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum.
Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Peter Soplanit telah melakukan tindak pidana penembakan terhadap Kapten Harold Patiwael hingga meninggal dunia di hutan Batu Hitam Negeri Wakal 10 Juni 2016 lalu dengan menggunakan senjata SSI warna hitam dan peluru kaliber 5,56 mm. Tembakan dari senjata itu mengenai rusuk bawah sebelah kiri. Korban meninggal dunia di tempat. Jaksa menjelaskan dalam hasil visum terungkap terdapat luka robek di bagian rusuk sebelah kiri dan kepala. Jaksa menjerat terdakwa Peter Soplanit langgar pasal 359 KUHP tentang kealpaan dan kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman di atas 5 tahun penjara dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam serta senjata pemukul dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Selain terdakwa Peter Soplanit, jaksa penuntut umum juga menjerat terdakwa Ronald Soplanit dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam dan senjata pemukul dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Pani Letahit melaporkan. Pengadilan Negeri Ambon kembali menyidangkan kasus penggunaan sabu-sabu yang dipasok dari Makassar. Sidang kali ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa Idris yang juga pemakai sekaligus pengedar. Idris mengaku mendapatkan sabu dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terdakwa menjelaskan sebelum ditangkap di kota Ambon 10 April lalu, 2 paket sabu seberat 2,27 gram didatangkan melalui pelabuhan Yosudarso Ambon dalam amplop berwarna coklat. Selain dipakai sendiri, sabu-sabu itu akan dijual di kawasan Mardika, Kota Ambon. Terdakwa mengatakan dirinya ditangkap di rumah kos di kawasan pabrik tahu Batu Merah oleh Satuan Narkoba Polres Ambon. Saat ditangkap, petugas menemukan 2 paket sabu yang disimpan di atas AC. Di hadapan majelis hakim, terdakwa mengaku kesalahannya dan meminta keringanan hukuman. Terdakwa masih memiliki tanggung jawab 1 istri dan 2 orang anak. Sidang itu akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan. Pani Letahit melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan Galunggung Tanah Rata. Sebanyak 29 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan Galunggung Tanah Rata ini digelar di rumah Ketua RT 02 RW 02 Prigi 5, tepatnya di samping Mapolres Ambon. Rekonstruksi tidak dilangsungkan di tempat kejadian perkara karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sekitar 29 adegan diperagakan tersangka Laoni bersama 2 saksi, yakni Erni yang adalah istri tersangka dan Anggraeni alias Angga anak tersangka. Korban Irfan Pais diperankan anggota Reskrim Polres Ambon. Pada rekonstruksi itu diperagakan mulai saat mereka makan bersama hingga korban masuk secara tiba-tiba ke kamar keluarga sampai terjadinya peristiwa penikaman diperagakan tersangka Laoni sesuai dengan BAP. Namun ada beberapa tambahan gerakan, yaitu korban saling mendorong pintu dengan tersangka dan 2 saksi sebanyak 2 kali setelah korban ditikam tersangka dengan pisau dapur. Korban masih kuat berdiri dengan memegang linggis, bahkan mendorong pintu rumah padahal sudah berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Setelah 2 kali saling dorong, korban terjatuh di depan teras rumah tersangka dan langsung tewas. Peristiwa itu terjadi pada akhir Juli lalu. Diduga peristiwa ini terjadi akibat cinta segitiga antara sang istri Erni dengan korban Irfan Pais. Karena lokasi yang sempit, rekonstruksi ini hanya disaksikan kuasa hukum tersangka, jaksa penuntut umum, dan tim penyidik Reskrim Polres Ambon. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, 4 pasang calon kepala daerah Kabupaten Seram bagian Barat hari ini menjalani tes psikologi di RSUD Dr. Haulusi Ambon.
Sementara untuk pemeriksaan kesehatan secara umum dan tes narkoba telah dilakukan sehari sebelumnya di RSUD Piru Seram bagian Barat. Empat pasangan calon kepala daerah Seram bagian Barat hari ini menjalani tes psikologi di RSUD Dr. Haulusi Ambon. Keempat calon kepala daerah Seram bagian Barat tersebut yaitu pasangan Remon Putilehalat Dallas Amiruddin, pasangan Sanajihitu Tuhuteru Petrus Suripati, pasangan Samson Atapari Muhammad Sufi Majid, dan pasangan Yasin Payapo Timotius Akerina. Sehari sebelumnya, keempat pasangan ini telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum dan tes narkoba di RSUD Piru Seram bagian Barat. Dialihkannya tes psikologi ke RSUD Dr. Haulusi Ambon karena di Piru tidak ada tenaga medis yang dapat melakukan tes psikologi. Keempat pasangan calon kepala daerah itu masing-masing Remon Putilehalat Dallas Amiruddin atau Rodal, Sanajihitu Tuhuteru Petrus Suripati atau Tuntas, Samson Atapari M. Sufi Majid atau Inaama, dan Yasin Payapo Timotius Akerina atau Yakin duduk berdampingan menunggu penjelasan materi tes psikologi dari tim medis. Pemeriksaan yang akan mereka jalani yakni tes psikologi berupa wawancara dan tes tertulis. Tes psikologi yang dijalani para calon kepala daerah ini dimaksudkan untuk melihat pemahaman mereka terhadap sesuatu masalah, terutama uji kemampuan dalam memahami suatu permasalahan yang dihadapi. Dalam pemeriksaan sesi psikologi ini, para calon kepala daerah akan melakukan pengambilan sampel darah, kemudian dilanjutkan dengan wawancara dan tes tertulis. Pemeriksaan psikologi ini ditangani tim psikolog yang tergabung dalam Himpunan Psikologi Indonesia (HIMSI) dari Makassar, Sulawesi Selatan. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih di Maluku Antarnusa. Ikatan Dokter Indonesia IDI Maluku hari ini melanjutkan pemeriksaan kesehatan kepada calon kepala daerah dari 3 kabupaten kota, yakni Kabupaten Buru, Maluku Tenggara Barat, dan Kota Ambon di RSUD Dr. Haulusi Ambon. Pemeriksaan kesehatan kepada para calkada yang dilakukan IDI Maluku meliputi kesehatan secara umum, psikologi, dan narkoba. Dalam Ikatan Dokter Indonesia IDI wilayah Maluku diterjunkan dalam pemeriksaan kesehatan pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada tahap 2 tahun 2017 mendatang. Di RSUD Dr. Haulusi Ambon di hari kedua sebanyak 4 pasang calon kepala daerah dari 3 kabupaten kota mengikuti pemeriksaan kesehatan. Keempat calon kepala daerah itu masing-masing satu pasang dari Kota Ambon, yakni pasangan Risat Lohana Pesi Syarif Hadler, dan dari Kabupaten Buru, yaitu pasangan Ramli Umasugi Amostafa Besan. Sementara 2 pasang calon dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu pasangan Petrus Fatlolon Agustinus Utuwali dan pasangan Dharma Orat Mangun Atus Farak Mimela. Pasangan Risat Lohana Pesi Syarif Hadler yang dikenal dengan jargon Paparisa Baru setelah mendapat penjelasan materi pemeriksaan secara berturut-turut tampak memasuki ruangan khusus yang disediakan. Pasangan calon lainnya yakni Ramli Umasugi Amostafa Besan dari Kabupaten Buru juga memasuki ruangan khusus yang disediakan. Sementara 2 pasangan dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat yakni Petrus Patlolon Agustinus Utuwali dan pasangan Dharma Orat Mangun Atus Farak Mimela juga terlihat memasuki 3 ruangan khusus yang disediakan yakni poli radiologi, poli jantung, dan poli gigi. Keempat pasangan calon kepala daerah yang mengikuti pemeriksaan kesehatan hari kedua di RSUD Dr. Haulusi Ambon hari ini untuk kesehatan secara umum meliputi pengambilan sampel darah tahap pertama, fotoradiologi, elektrokardiogram, treadmill, penyakit dalam, gigi, THT, mata,
saraf, tes psikologi, dan spirometri. Setelah itu, keempat pasangan calon kepala daerah ini melakukan pengambilan sampel darah tahap kedua dan tes psikologi berupa wawancara dan tes tertulis. Mereka juga menjalani pemeriksaan urin, sampel darah, dan rambut yang dilakukan tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku guna mengetahui secara detail terindikasi tidaknya para calon kepala daerah dengan narkotika dan obat-obat terlarang. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, terkait perubahan regulasi, pemerintah Provinsi Maluku melakukan revisi terhadap 8 rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan sebelumnya. Pagi tadi, Gubernur Maluku juga menyerahkan 6 rancangan peraturan daerah ke DPRD. Pada rapat paripurna hari ini, Wakil Ketua DPRD Maluku, Muzakir Asagap, yakin ke-6 ranperda yang diserahkan pemerintah Provinsi Maluku itu merupakan hasil kajian secara mendalam dan komprehensif terhadap berbagai kebutuhan termasuk regulasi. Dipahami bahwa era otonomi daerah memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola potensi yang dimiliki berdasarkan karakteristik wilayah. Hal itu dapat dipakai sebagai kekuatan guna membangun daerah agar berkembang lebih baik. Produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya dibuat agar setiap kebijakan pemerintah memiliki landasan yang yuridis dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan masyarakat. Hal ini berarti berbagai produk yang dibuat tidak semata-mata memberikan keuntungan bagi daerah. Produk-produk aturan itu harus juga memperhatikan hak-hak masyarakat selaku warga negara yang mendiami daerah itu. Dengan demikian, peraturan daerah yang dibuat, khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan pendapatan daerah, harus benar-benar merupakan hasil kajian yang komprehensif serta dapat dimanfaatkan secara proporsional bagi kesejahteraan masyarakat. DPRD Maluku selanjutnya akan membentuk pansus guna membahas ke-6 rancangan peraturan daerah itu. Diagendakan sebelum masa sidang tahun 2016 selesai, seluruh ranperda itu telah ditetapkan sebagai peraturan daerah. Riki Nikiulu, Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, tim penggerak PKK Provinsi Maluku bekerja sama dengan Kodam 16 Patimura melakukan upaya penyelamatan hutan dan mata air. Upaya penyelamatan di Pegunungan Kampung Baru, Kabupaten Maluku Tengah, dengan melalui penanaman ratusan anakan pohon berbagai jenis. Upaya penyelamatan hutan dan mata air menjadi perhatian pengurus tim penggerak PKK Provinsi Maluku. Perhatian itu dilakukan melalui penanaman sejumlah anakan pohon dalam aksi gerakan perempuan menanam tingkat Provinsi Maluku. Tim penggerak PKK melakukan kegiatan itu di Pegunungan Kampung Baru, Kabupaten Maluku Tengah, bekerjasama dengan Kodam 16 Patimura. Ketua tim penggerak PKK Provinsi Maluku, Reti Asagap, mengatakan saat ini sejumlah hutan di Maluku ada yang telah gundul. Demikian juga dengan kondisi sejumlah air sungai yang mulai menipis. Olehnya upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini. Menurutnya hutan dan mata air sangat penting sebagai pilar penyangga kehidupan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Tim penggerak PKK Maluku akan mendorong peran perempuan melestarikan lingkungan hidup. Menurut Reti Asagap, perempuan dalam kehidupan sehari-hari sangat menjunjung kearifan lokal dengan cara memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu, perempuan merupakan edukasi pertama dan utama dalam keluarga, sehingga diharapkan melalui peran ibu, pendidikan dan penyadaran tentang kepedulian lingkungan hidup dapat ditanamkan sejak dini kepada anaknya. Baru saja selesai menanam. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan kemungkinan bulan November atau awal Desember kita menanam kembali karena ada 3 kali penanaman selama 1 tahun untuk tim penggerak PKK. Reti Asagap mengemukakan dalam gerakan perempuan menanam di Kampung Baru, ratusan anakan pohon berhasil ditanam.
Selain melibatkan anggota TNI, sejumlah pemerhati lingkungan juga ikut terlibat dalam aksi itu. Uli Sigarusadi sebagai pencinta lingkungan hidup ikut prihatin dengan rusaknya sejumlah hutan di Indonesia. Menurutnya, hutan dan mata air di Maluku harus diselamatkan untuk kehidupan anak cucu di masa mendatang. Kopassus maupun siapa saja untuk bergerak bersama menuju penyelamatan mata air. Karena mata air ini adalah induknya sungai. Mata air ini adalah sumber kehidupan kita bersama. Rahmalat Konsina dan Hamja Tomia melaporkan. Pemirsa, Gewasano Parea, siswa SMP Negeri 4 Ambon memenangkan lomba karya tulis Bahari yang dilaksanakan dalam rangka Hari Menara Suar tahun ini. Selain prestasi itu, sejumlah siswa SMP Negeri 4 juga mencatat prestasi lainnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Gewasano Parera, siswa SMP Negeri 4 Ambon, keluar sebagai juara pertama lomba karya tulis dalam rangka Hari Menara Suar 2016 yang dilaksanakan di Ambon. Parera menyisihkan peserta lainnya yang berasal dari berbagai sekolah di kota Ambon. Gewasano Parera mengakui sebelum mengikuti dalam lomba karya tulis itu, dirinya telah dipersiapkan oleh guru pembimbing dengan baik. Dengannya saat tampil pada lomba dimaksud, dirinya dapat menampilkan yang terbaik dan meraih prestasi maksimal. Panggil oleh guru saya untuk dibimbing untuk menjelaskan tema perlombaan ini terlebih dahulu. Kemudian di rumah saya mencoba mencari sumber dari internet, lalu kemudian saya mencoba untuk menyusun data-data yang saya dapat dari internet, kemudian misalnya sebagai sebuah karya tulis yang utuh, dan akhirnya ya dari semuanya itu saya hanya menyerahkannya ke tangan Tuhan Yang Maha Esa. Selain Gewasano Parera, beberapa siswa SMP Negeri 4 lainnya juga memiliki prestasi terbaik di bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi akademik yang berhasil diperoleh para siswa SMP Negeri 4 Ambon diantaranya menjuarai 4 nomor mata lomba pada Olimpiade Olahraga Nasional tingkat Kota Ambon dan Maluku. Sementara di bidang non-akademik, yaitu salah satu siswanya berhasil memperoleh juara pertama pada 3 nomor di cabang olahraga renang antar siswa SMP sekota Ambon dan juara pertama nyanyi solo tingkat Kota Ambon. Atas prestasi itu, mereka berhak mewakili Kota Ambon mengikuti lomba serupa tingkat Provinsi Maluku. Kepala SMP Negeri 4 Kota Ambon, Alexita Niapesi mengatakan, sekolah itu senantiasa memberi ruang bagi siswa untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kami selalu berpartisipasi dalam setiap perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan oleh berbagai stakeholder yang ada. Nah, ketika surat itu sampai di sekolah, kami merekomendasikan itu kepada guru-guru tertentu yang kami menganggap mereka punya potensi di bidang itu untuk segera mempersiapkan anak-anak didik untuk menghadapi perlombaan-perlombaan tersebut. Jadi paling tidak misalnya ketika pulang sekolah, yang sekolah pagi, mereka dikasih makan, kemudian mereka mengikuti kegiatan dalam beberapa kan begitu sampai dengan pada waktu lomba. Menurut Sita Niapesi, selain didukung para guru, orang tua juga berperan penting dalam keberhasilan siswa. Sita Niapesi berharap dukungan orang tua terus diberikan agar peserta didik dapat mengoptimalkan kemampuan mereka. Otniel Kotadini melaporkan. Ya pemirsa, hari ini Selasa 27 September 2016, cabang tinju akan memasuki partai final. 3 atlet tinju Maluku akan bertanding untuk meraih medali emas. Dukungan penuh dari para supporter Maluku kini sementara terpusat ke cabang tinju yang dipertandingkan di GOR Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Pada cabang tinju PON 19 Jawa Barat, Maluku menyertakan 12 petinju terdiri atas 6 petinju putri dan 6 petinju putra. Dari 12 petinju tersebut, 9 telah gagal, sementara 3 lainnya melaju ke perempat final yang berlangsung hari ini di GOR Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. 3 petinju dimaksud yakni Juliana Pati di kelas 60 kg putri yang akan bertanding melawan Huswatun Hasana NTB, Welmi Pariyama di kelas 64 kg putri melawan Salomina Yerisito Papua,
dan David Iskiwar di kelas 81 kg putra melawan petinju tuan rumah Yosua Manulang. Aroma pertarungan untuk mencapai hasil terbaik di ring tinju PON 19 Jawa Barat benar-benar akan diperlihatkan para petinju, terutama ketika berhadapan dengan petinju tuan rumah yang memiliki supporter yang sangat banyak. Belum lagi dalam beberapa kali pertandingan tinju PON kali ini, sejumlah kecurangan sering saja terjadi. Karenanya untuk mensupport 3 petinju Maluku yang bertanding di final hari ini, dukungan supporter secara penuh akan dikerahkan ke GOR Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Dukungan bukan hanya dari kubu kontingen Maluku, namun juga warga Maluku yang datang dari Jakarta, juga yang bermukim di wilayah Jawa Barat. Sementara itu di cabang atletik kemarin, kesempatan bagi Maluku untuk meraih medali emas telah pupus. Setelah pada 2 nomor final, atlet-atlet Maluku hanya mampu meraih medali perak dan perunggu. Perak dipersembahkan pada nomor 4x400 meter estafet putri dan perunggu melalui nomor 4x400 meter estafet putra. Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh, hingga hari ini dalam perolehan medali sementara PON, Maluku berada pada peringkat 21 dengan raihan 4 medali emas, 2 perak, dan 7 medali perunggu. Dari Arena PON 19 Jawa Barat, Lucky Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, sementara itu 3 atlet Kempo Maluku, masing-masing Rizka Sohoka dan Yamin Rahayaan, serta Thomas Muruhuwei, hingga hari ini masih terus melaju. Bahkan melalui cabang Kempo, Maluku diharapkan meraih medali. Cabang Kempo PON 19 Jawa Barat dipertandingkan di GOR Sabuga Institut Teknologi Bandung ITB. Pertandingan Kempo menggunakan sistem setengah kompetisi. 3 atlet Kempo Maluku masih melakukan pertandingan. Hari ini atlet Kempo atas nama Thomas Muruhuwei akan melakukan pertandingan kedua. Sementara itu pada pertandingan kemarin di nomor randori putra dan putri, 2 atlet Kempo Maluku lainnya masing-masing Rizka Sohoka dan Yamin Rahayaan berhasil meraih 2 kali kemenangan. Pada pertandingan pertama di nomor randori 50 kg putri, Rizka Sohoka menang atas Carmela asal Lampung, dan pertandingan kedua juga menang atas atlet Kempo Bali. Sementara atlet putra Maluku Yamin Rahayaan yang pernah meraih emas pada PON 18 Rio juga meraih kemenangan meyakinkan pada 2 pertandingan. Pertandingan pertama di nomor randori 70 kg putra, Yamin menang atas Ahmad Saidi Kalimantan Utara, dan pada pertandingan kedua kembali Yamin meraih kemenangan atas atlet andal asal NTT Elysion Soleh. Kepada TVRI, Yamin Rahayaan optimistis akan meraih prestasi terbaik seperti yang pernah diraihnya pada PON 18 4 tahun lalu di Riau. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Setelah pertandingan dengan persaingan yang ketat, akhirnya saya masuk ke putaran selanjutnya, putaran semifinal. Mungkin strateginya akan lebih ditingkatkan lagi karena ada masih melihat peluang dari pool B, karena saya berada di pool A. Kemungkinan akan melihat lawan dari pool B dulu, apa yang juara poolnya siapa dan runner-up-nya siapa. Semangat PON 18 raih emas, apakah itu masih tetap terbakar? Masih, alhamdulillah masih. Target saya harus masih, karena berlanjut dari PON Rio. Ya, peluang ke depan masih sangat besar. Tinggal kita menyerahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Karena di hari ini anak kita membawa 3 anak, sudah mulai meloloskan 1 lagi ke semifinal. Di besok hari ada 2 yang siap untuk bermain, dan kita akan memperhatikan terbaik untuk daerah kami. Rabu besok di gelanggang Kempo PON 19, Yamin Rahayaan dan Rizka Sohoka akan kembali bertanding menghadapi lawan-lawannya. Sementara itu dari cabang taekwondo yang dipertandingkan di GOR Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung kemarin, atlet taekwondo Maluku Imam Nuruhalianan telah gagal. Rabu besok di gelanggang Kempo PON 19, Yamin Rahayaan dan Rizka Sohoka akan kembali bertanding menghadapi lawan-lawannya. Sementara itu dari cabang taekwondo yang dipertandingkan di GOR Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung kemarin, atlet taekwondo Maluku Imam Nuhulianan telah gagal. Besok atlet
Taekwondo Putri Maluku Bernadetta Fenan Lampir akan bertanding. Dari Bandung, Jawa Barat, Lucky Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, sementara itu dari cabang tenis meja, petenis meja Maluku Christian Mata Helemual bertanding hari ini. Meski PON kali ini merupakan pengalaman pertamanya bertanding, namun Christian menyatakan tidak ada beban dan akan bermain lepas. Pada PON 19 Jawa Barat tahun ini, Maluku juga menyertakan satu atlet tenis meja putra atas nama Christian Mata Helemual. Christian didampingi pelatihnya Rudolf Patiasina. Cabang tenis meja PON telah dimulai kemarin yang dimulai dengan pertandingan ganda campuran. Sementara petenis meja Maluku Christian baru akan bertanding besok menghadapi atlet tenis meja asal Jambi dan Sumatera Utara. Menghadapi pertandingan besok, Christian dengan santai menyatakan rasa percaya dirinya sangat kuat dan akan bertanding dengan lepas. Bisa, Pak. Yakin bisa, Pak. Yakin bisa? Ya. Anggap yang paling berat atau bagaimana? Enggak, Pak, main lepas saja. Ya, main lepas saja. Ya. Main lepas saja. Ya. Selama latihan sudah bisa mengukur kekuatan, kira-kira mana daerah-daerah mana di pool mana yang bisa dianggap lawan yang paling kuat loh. Kalau ini Jatim, Pak. Jatim. Sama Jabar ya. Jatim sama Jabar. Ya. Nanti Senin itu kalau nggak salah main lawan Jambi dan Sumut, Pak. Sumut. Bagaimana? Ya. Sudah pernah lihat mereka main? Pernah ketemu? Iya, bagus, Pak. Mereka bagus. Ya. Yakin bisa melawan mereka, mampu? Bisa, Pak. Ya, percaya aja, Pak. Ya. Saya diri aja. Percaya diri, ya. Hal yang sama juga disampaikan pelatihnya Rodolf Rido Patiasina. Rido menilai anak asuhnya sudah siap tanding di arena PON 19 Jawa Barat. Dan dalam proses latihan, persiapan pelatih sampai dengan atlet re-out ke Jakarta, saya rasa itu sebuah motivasi dan semangat yang baru untuk memberi kekuatan bagi dia, atlet dan saya. Satu lagi cabang yang akan menyertakan atletnya untuk bertanding pada hari ini yakni Taekwondo. Di cabang ini Maluku menyertakan dua atlet, Imam Nuhul Yanan dan Bernadetta Fenan Lampir. Imam bertanding hari ini sedangkan Bernadetta bertanding Rabu lusa. Dari Jatinangor dan Bandung, Jawa Barat, Lucky Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, pada hampir semua pelaksanaan sebuah pesta olahraga multi-event seperti Olimpiade, SEA Games, Asian Games, bahkan PON Jawa Barat tahun ini selalu memiliki maskot. Dan PON Jawa Barat yang akan berakhir pada tanggal 29 September 2016 juga memiliki maskot yang diberi nama Surili. Ternyata tidak hanya pesta olahraga multi-event yang memiliki maskot. Jika kita masih ingat penyelenggaraan kejuaraan Piala Dunia sepak bola dan Piala Eropa yang baru saja usai juga memiliki maskot. Nah, PON 19 Jawa Barat yang berlangsung 17 hingga 29 September 2016 juga memiliki maskot yang diberi nama Surili. Surili adalah sejenis kera atau Presbytis comata primata asli Jawa Barat yang masih tersisa saat ini. Populasi Surili saat ini sekitar 4.000 hingga 6.000 ekor. Keberadaan sejenis kera primata ini hanya ada di kawasan hutan Taman Nasional Gede Pangrango. Sebagai maskot, Surili didandani dengan memakai iket sebagai ciri masyarakat Jawa Barat yang memiliki karakter nilai luhur kejawabaratan, cager, bager, bener, dan pinter. Sementara logo PON 19 yang ditetapkan adalah kujang, sebagaimana tercantum pada naskah kuno Sangyang Siksa Karesian pada 1518 Masehi. Kujang direfleksikan sebagai ketajaman dan kritis dalam kehidupan, sekaligus melambangkan kekuatan dan keberanian masyarakat Jawa Barat. Nilai filosofi maskot dan logo PON 19 Jawa Barat tahun 2016 ini, yakni melalui olahraga dan insan-insan olahraga, akan terlahir masyarakat Jawa Barat yang unggul dalam prestasi, yang juga mampu berkontribusi pada masyarakat yang lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Lucky Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Dan pemirsa, kami baru saja menerima informasi dari Arena PON 19 Jawa Barat.
Reporter kami Luki Sopakua melaporkan kontingen Maluku meraih 2 medali emas dari cabang tinju putri kelas 60 kg atas nama Yuliana Pati yang mengalahkan Huswatun Hasanah dari Nusa Tenggara Barat. Dan di kelas 64 kg putri atas nama Welmi Pariama yang mengalahkan petinju dari Papua Salomina Yerisito. Di cabang biliar, atlet Maluku atas nama Abraham Tomaswa berhasil lolos ke 8 besar bola 9. Keberhasilan yang sama juga diraih atlet Kempo atas nama Yamin Rahayaan yang selangkah lagi lolos ke final. Dan Maluku diharapkan akan menambah perolehan medali dari 2 cabang olahraga tersebut. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Maluku akan menggelar musyawarah daerah pada tanggal 30 September nanti. Musyawarah daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan IWAPI di Provinsi Maluku. Pengembangan roda perekonomian di Provinsi Maluku tidak terlepas dari peran serta Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Maluku. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Said Assegaf saat menerima pengurus IWAPI Provinsi Maluku Senin pagi. Sebagai mitra pemerintah daerah, IWAPI Provinsi Maluku dituntut meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan, baik di bidang usaha maupun bidang potensial lainnya. Dengan begitu, keberadaan kaum perempuan dalam bidang usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku terlihat nyata. Saya tentu saja berharap musda ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan ke depan mesti ada pengusaha-pengusaha muda wanita ya yang bisa tampil tidak saja di tataran provinsi, kalau bisa ada pengusaha wanita yang tampil di nasional. Nah, saya senang sekali nanti ada ketua umum juga akan hadir dan akan saya membuka musda itu pada tanggal 30 September nanti. Pertemuan pengurus IWAPI Provinsi Maluku dengan Gubernur Maluku dalam rangka konsolidasi pengurus untuk persiapan pelaksanaan musda IWAPI Provinsi Maluku tanggal 30 September nanti. Ketua Panitia Musda Yola Koda mengatakan agenda Musda selain memilih kepengurusan baru IWAPI juga rapat konsolidasi internal. Kami akan memilih ketua DPD IWAPI yang baru. Kegiatan adalah kita mengadakan seminar sehari bersama Bank Indonesia dan Ketua Umum akan membicarakan apa itu IWAPI kepada DPC yang akan terbentuk nanti. Devi bin Umar dan Otis Kotadini melaporkan. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini kami menemani Anda dalam program berita Maluku Antar Nusa.